Nanti silakan dari kawan tim riset ada yang mau disampaikan. Siro, silakan disampaikan terkait dengan unit cost, lalu beberapa penemuan-penemuan yang ada dari unit cost itu sendiri terkait dengan perjanjian-perjanjian kerjasama mungkin yang masuk juga dalam unit cost, lalu beberapa investasi yang juga masuk ke dalam unit cost, padahal di SOP Dikti yang namanya unit cost itu tidak lagi termasuk dalam biaya-biaya investasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah mendapatkan unit cost yang udah dipublish di Unsud, ada 3, yaitu terkait dengan pedoman dikti, kemudian terkait dengan perincian perhitungan di Unsud, kemudian terkait dengan unit cost. Pertama yang perlu kita garis bawahi, pertama tentang kita berangkat dari logika sumbangan murni. Ketika bahwa unit cost yang tadi dibilang oleh Bapak pembantu rektor 2 adalah semua kebutuhan itu sudah masuk dan itu nanti dibagikan ke mahasiswa, otomatis kebutuhan itu akan sudah dipenuhi di situ, ya kan? Dengan kalian membayar semua itu sudah terpenuhi. Lah, lantas yang namanya sumbangan murni itu lari kemana? Ya nggak? Poin pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika Bapak tadi ngomongin rumus tentang indeks kemahalan, dan itu adalah sesuai real harga di sini. Mungkin di sini ada yang pakai jas alma mater Unsud, itu harganya 200.000 kalau di dalam unit cost. Menurut Bapak itu wajar atau enggak? Kemudian yang kedua, topi Unsud itu 25.000. Kemudian yang ada beberapa harga-harga lain, misalkan ketika makan itu pasti 20.000 per orang. Setiap kegiatan, snack 10.000. Kemudian ada beberapa harga-harga lain yang akhirnya kita ganjil loh. Ya wajar kalau misalkan nanti Bapak cerita bahwa Unsud itu harus direvisi, itu wajar. Karena dari rinciannya pun akhirnya nggak jelas. Kemudian kalau Bapak juga harus di sini harus mengakui bahwa unit cost yang disusun Unsud itu berbeda sama panduan yang dianjurkan oleh Dikti. Karena di dalam Unsud, kalau misalkan di Unsud itu kayak semacam dia tidak pernah menceritakan biaya tidak langsungnya itu rigidannya kayak gimana, biaya langsungnya itu kayak gimana. Kalau misalkan sampai audit Dikti itu akhirnya menolak dan dibilang gak rinci, itu wajar karena berbeda. Kemudian yang kedua, ketika nanti itu menjadi gak rinci, kita juga jadi pertanyaan, lah lantas sebenarnya kenapa itu gak rinci? Kenapa data yang kita dapatkan itu nggak rinci tentang unit cost itu? Apa ada data yang rinci? Kalau misalkan ada, kami minta Pak. Kemudian, ketika ngomongin bahwa unit cost tadi mungkin teman-teman udah menyampaikan bahwa ketika unit cost itu adalah dana operasional, kenapa investasi itu masuk ke situ? Ketika investasi itu masuk, otomatis nilai total nilai unit cost itu bakalan lebih besar, iya nggak? Nah itu Pak. Kemudian kalau misalkan lagi ketika ngomongin cara perhitungannya, kalau di dalam pedoman Dikti itu dihitung, oh mahasiswa semester 1 itu perkiranya segini, kedua segini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena di situ diperkirakan ada penyusutan. Itu, sedangkan di Unsud itu enggak. Kemudian ngomongin logika bahwa sebaran dari mahasiswa. Kalau di dalam Dikti, itu mahasiswa itu dikuotakan Pak. Misalkan pertanian itu berapa persen dari mahasiswa Unsud. Karena tidak dapat bahwa kalau di Unsud itu unit cost itu dibagi semua rata per fakultas, dibagi 8. Tidak dibagi, oh FISIP itu mahasiswanya misalkan 700. Oh itu berapa persen dari situ. Kayak gitu Pak. Ya wajar kalau misalkan teman-teman di sini tuh nggak bakalan pernah kesini kalau misalkan itu tuh nggak ada Pak. Kemudian yang kedua, paling menjadi titik poin yang terakhir itu, kita tuh di sini tidak mempermasalahkan masalah sistem UKT. Karena menurut kita sistem UKT adalah paling bagus, karena itu transparan, rigid, kita juga bisa mengawasi di situ. Tapi yang kita permasalahkan, kenapa anggarannya itu sampai segitu? Kalau misalkan kita yang data dapatkan dari unit cost itu tidak rinci sama sekali. Dan itu Dikti pun mengamini pendapat kita Pak. Ya paling itu aja sih Pak. Tuntutan kita, kalau misalkan emang mau benar-benar kita bareng-bareng menggarap bahwa
kita pengen mewujudkan pendidikan yang bisa diakses semua. Kita mau mewujudkan pendidikan yang akuntabel. Ya udah Pak, kita dilibatkan di sini Pak. Kalau misalkan di Unsur itu mau menerapkan World Class Civic University, dan bagaimana di pembukaan itu kalau Prof. Edi itu bilang kita itu dengan UKT itu pengen mewujudkan yang namanya Good Governance University, dan pilarnya itu 3 Pak. Salah satunya mahasiswa. Pernah nggak di sini mahasiswa yang di sini pernah nggak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan? Satu pun itu nggak pernah Pak. Paling itu sih Pak. Kalau misalkan satu lagi Pak, lupa. Di dalam pembukaan itu disebutkan bahwa yang namanya UKT itu menginginkan supaya tidak ada kenaikan tarif, pelarangan tarif, kenaikan biaya kuliah. Itu surat edaran Dikti nomor 305 garis miring tahun 2012, itu 21 Februari 2012 kalau nggak salah. Di kala itu mungkin teman-teman bisa membayangkan apakah UKT itu ada kenaikan atau tidak di dalam dari 2011 ke 2012. Kalau misalkan logikanya, oh itu kan kebutuhan-kebutuhan yang lain masuk, oke lah kita hitung bareng Pak. Itu naik apa enggak? Kalau naik itu melanggar secara konstitusi, dan Bapak pun akhirnya yang tidak bilang tadi bilang saya nurut sama Dikti, itu pun menjadi terpatahkan dengan adanya itu. Paling dari kita cukup kayak gini, kita di sini nggak bakalan pernah ada kalau misalnya masalah itu tetap ada Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari Visip ya, terima kasih Mas. Tentang anggaran ya, saya menanggapi anggaran dulu. Nanti mungkin karena ini tim tadi dikatakan riset, nanti kita yang membuat. Oke, ini adalah Pak Januar dari tim riset staf ahli PR2. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi pertanyaannya sangat teknis, jadi jawabnya sangat teknis. Yang pertama, terima kasih masukannya. Kalau perlu nanti diajak dari tim ini Pak. Tapi saya nggak setuju kalau punya unsur nggak rinci. Justru punya dikti yang tidak rinci. Seingat kita nggak ada. Memang itu unit cost operasional. Karena investasi nanti ada tanggungan dari BOPT. Komponen unit cost universitas. Oke, nanti dicek ya. Itu mungkin Pak. Oke, tapi nanti usulan saya dibantu kalau perlu ngecek. diajak diskusi secara teknis. Oke ya, kalau misalkan nanti emang ketika unit cost itu terakhir bahwa Unsur itu defisit, seingat saya itu 1,56 M. 1,56 M kalau dalam PowerPoint terakhir. Itu karena 20% mahasiswa itu ditanggung Unsur, kemudian 20% mahasiswa ditanggung mahasiswa mampu. Sehingga total di situ defisitnya itu 1,56 M. Itu ada Pak di sini Pak? Hah? 15,6. Oh iya, mungkin 15,6 M. Kalau 15,6 miliar, ketika sumbangan murni itu masuk semua, itu udah tertutup Pak. Itu udah terbasuk. Nah, bagaimana menghitungnya Pak? Kalau misalkan sumbangan murni pun belum masuk Pak pada saat itu. Saya minta boleh nanti, tapi di dalam ruangan Iya Pak. tim ahli dibanding dengan nanti kita